Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasari Harahap. Saya dari kelas O. Di sini saya akan membahas 3 topik yang sudah kami pelajari di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum, yang dimana ini menjadi salah satu atau yang menjadi UTS kami atau ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu fiksi hukum. Fiksi hukum adalah istilah-istilah yang fiktif atau khayal di dalam ilmu hukum yang mampu mengabstrakkan suatu keadaan atau kondisi tertentu. Yang dimana fiksi hukum ini digunakan untuk memberikan pengertian hukum secara jelas dan baik di dalam keadaan atau kondisi tertentu. Salah satu contoh fiksi hukum adalah adopsi, yang dimana setelah perintah atau keputusan keadilan, maka kedua orang tua biologis atau kedua orang tua kandung dari anak tersebut tidak akan memiliki hak sepenuhnya kepada anaknya lagi. Tetapi sebaliknya, kedua orang tua anak angkat tersebut akan mempunyai hak atas anak tersebut. Yang kedua yaitu pembentukan hukum. Sebelum negara ini ada, kebiasaan masyarakatlah yang dibuat sebagai norma yang berlaku kepada nenek moyang kita pada zaman primitif. Tetapi sekarang, pembentukan hukum itu bersumber dari hukum materialnya, sehingga norma atau hukum itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti yang mengesahkan undang-undang dan yang mengubah undang-undang adalah pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah penafsiran hukum. Penafsiran hukum ini digunakan untuk mencari arti, makna, dan tujuan dalam istilah-istilah suatu kaidah hukum, yang dimana memperhatikan apakah kata-kata yang terkait adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, atau bukan. Kemudian penafsiran hukum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penafsiran hukum menurut sistem, yaitu penafsiran yang lebih terpacu kepada aturan undang-undangnya. Yang kedua, penafsiran hukum menurut sejarahnya, yaitu penafsiran yang lebih mengarah kepada apa sejarah dari norma atau hukum dan undang-undang itu dibentuk. Yang ketiga, penafsiran sosiologi, yaitu penafsiran yang lebih mengacu kepada suatu masyarakat atau lebih memperhatikan eksistensi masyarakat. Yang keempat yaitu penafsiran secara otentik, yaitu penafsiran yang lebih lanjut terkait kata, istilah, atau singkatan di dalam hukum, terutama di dalam kaidah hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.